Gua mau mengucapkan turut berduka cita atas tragedi kereta api Argo Bromo Anggrek dan komuter lain Cikarang di Stasiun Bekasi Timur tanggal 27 April 2026. Kalau kita melihat kejadian kecelakaan ini, ada 3 faktor yang bisa dibilang menjadi pemicunya. Yang pertama adalah ormas. Ormas yang menolak lintasan kereta api di sebidang tanah tersebut untuk ditutup atau bahkan diberikan palang penutup yang proper. Kenapa mereka menolak? Nggak lain nggak bukan karena mereka menjadi tidak bisa menarik uang lewat bagi kendaraan yang lewat tempat tersebut. Itu satu. Lalu yang berikutnya adalah sistem yang dijalankan oleh KAI yang memang masih ada kekurangan. Walaupun dari yang gue baca, dari yang gue lihat, dari yang gue riset, memang sangat sulit ketika kejadiannya begitu cepat dan jaraknya juga pendek, sehingga ketika ada sebuah kereta yang kecepatannya 120 km per jam, di mana itu adalah SOP kereta Argo Bromo Anggrek, dan dia hanya punya waktu sekian menit dengan jarak yang begitu singkat. Kalau kereta tersebut ingin dari speed 120 km menjadi 0, secara jarak, secara waktu, tidak mencukupi. Kalau dipaksa, kecelakaannya akan jauh lebih besar lagi. Dan untuk mekanisme sinyal pemberitahuan dan segala macam, itu sudah banyak dibahas di tempat lain. Gua nggak mau terlalu membahas secara detail di situ. Nah, lalu faktor yang berikutnya adalah taksi Green SM yang mogok dan tertabrak KRL Jakarta Cikarang yang sedang menuju ke arah Jakarta. Di video kali ini, gua akan lebih fokus membahas tentang ke taksi Green SM ini. Karena taksi Green SM ini, di 17 bulan mereka beroperasi, tercatat sudah terjadi 11 insiden, di mana ada 3 insiden itu melibatkan sopir taksi Green SM menerobos pintu kereta dan terjadi kecelakaan. Dan yang paling fatal memang yang di tanggal 27 April ini. Kenapa ini bisa terjadi? Gua akan bedah, gua akan bongkar di episode Thinking Room kali ini. Buat yang belum tahu, taksi Green SM ini berasal dari Vietnam. Ketika masuk, namanya itu Sean SM. Gue nggak tahu apakah penyebutan tepat atau tidak, tapi tulisannya XANHSM. Nah, akhirnya mereka mengganti nama menjadi Green SM. Mungkin karena biar lebih mudah diucapkan, lebih mudah disebut oleh masyarakat kita. Nah, Green SM sendiri ini seperti yang tadi gue sudah sebutkan di awal, dari selama 17 bulan beroperasi di Indonesia, ya betul belum terlalu lama, masih baru hitungannya, ini sudah terlibat dalam 11 insiden kecelakaan. Bahkan yang paling terakhir ini menewaskan 15 orang dalam kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur. Kalau ada yang bertanya, ketika taksi itu lewat di lintasan kereta api dan ternyata dia mogok, kenapa mobilnya tidak bisa didorong? Karena ternyata ketika sebuah mobil listrik itu mati dan tidak bisa jalan, secara sistem, roda yang ada di mobil EV tersebut mengunci. Ya, sebenarnya ini memang tujuannya sebenarnya baik awalnya untuk safety, tapi ternyata menjadi ironis, sistem yang diciptakan untuk safety ini malah membuat malapetaka. Dan dari informasi yang gue dapatkan, kenapa juga tidak diderek atau ditowing mobil tersebut? Karena ternyata si sopir, kalau dia mau menggunakan derek umum dan tanpa izin, dia bisa dibebankan biaya kerusakan kendaraan. Kalau dia tidak mau menanggung biaya-biaya tersebut, dia harus menggunakan derek yang disediakan oleh Green SM. Di mana membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sampai ke lokasi kejadian. Yang menurut gua menjadi semakin menyebalkan karena ada sistem yang terlalu kaku menyebabkan 15 orang harus kehilangan nyawanya. Nah,
Mengenai insiden taksi Green SM yang terus-menerus berulang, gue mencatat ada beberapa kejadian sejak mereka beroperasi resmi tanggal 18 Desember 2024. Contoh, di Februari 2025, taksi Green SM ini menabrak penjual nasi goreng yang lagi jualan di pinggir jalan. Lokasinya di Jalan Meruya, Jakarta Barat. Lalu, Maret 2025, armada Green SM menabrak bagian belakang bis Transjakarta. Penyebabnya kenapa? Pengemudinya ngantuk. Nah, lalu Oktober 2025, taksi Green SM terserempet kereta rel listrik di perlintasan Rawabuaya, Cengkareng. Penjaga perlintasan waktu itu sudah memperingatkan taksi tersebut untuk berhenti dan meminta mobilnya dimundurkan. Tapi diabaikan oleh pengemudi taksi Green SM dan akhirnya taksi Green SM tersebut kena serempet KRL. Jadi sebelum-sebelumnya sudah ada kejadian memang taksi Green SM drivernya menerobos perlintasan kereta api ketika ada kereta api yang mau lewat. Lalu di tanggal 31 Desember 2025, taksi Green SM lagi-lagi menerobos palang pintu kereta. Ini terjadi di lintasan rel kereta Kemayoran Kampung Bandan. Taksinya ringsek, tapi sopirnya selamat. Lalu 9 Januari 2026, di Karangtengah, Tangerang, taksi Green SM ditinggal oleh sopirnya, tiba-tiba berjalan mundur sendiri dan menghancurkan kaca depan sebuah restoran ayam goreng. Lalu perhatikan, ada sebuah pola yang konsisten. Nah, kenapa pola ini terus-menerus berulang? Di sini lu perlu memahami konteks bisnis Green SM di Indonesia. Jadi, Green SM ini adalah perusahaan yang bernaung di bawah konglomerasi dari Vietnam, Vingroup. Makanya mobil-mobil taksi Green SM itu menggunakan VinFast. Target mereka di tahun 2025 adalah meluncurkan 10.000 unit taksi yang menurut gue adalah satu angka yang bombastis untuk sebuah perusahaan yang baru berdiri sebulan yang lalu. Kan dia berdiri bulan Desember 2024, Januari 2025 sudah mencanangkan target 10.000 unit taksi sepanjang 2025. Yang artinya 10.000 unit taksi membutuhkan ribuan pengemudi. Dan ribuan pengemudi dalam waktu yang singkat. Yang artinya adalah rekrutmen massal sebanyak-banyaknya. Dengan standar yang penuh tanda tanya besar. Kenapa standar perekrutan mereka itu tidak bisa mencegah sopir mereka untuk tidak menerobos perlintasan kereta api ketika ada kereta api yang lewat? Tidak bisa mencegah mobil taksi Green SM ini untuk tidak lawan arah. Nyetirnya gerasa gerusu, nabrak sana, nabrak sini. Bahkan dari informasi yang gue terima, seharusnya mereka itu melakukan 2 minggu pelatihan untuk seorang sopir taksi Green SM sebelum mereka mulai narik. Tapi sekali lagi karena kebutuhan yang cepat, karena menginginkan grow yang begitu, yang melesat, akhirnya semua itu di-skip. Semua itu dilompati, makanya dalam satu hari, yang penting lu punya SIM, yang penting lu bisa nyetir, lu langsung bisa narik. Permasalahannya, banyak dari sopir taksi Green SM ini adalah sopir taksi mobil yang konvensional. Mantan sopir taksi konvensional. Mantan sopir taksi online yang terbiasa dengan mobil bensin. Nah, ketika mereka mengendarai mobil listrik, mengendarai VinFast ini, kalau lu yang pernah atau lu yang punya mobil listrik pasti tahu ada perbedaan terutama dalam torsi. Torsi mobil listrik itu instan. Beda dengan mobil bensin ketika lu gas, dia akan ada pergerakan yang tidak langsung melejit. Dah. Sedangkan mobil listrik itu bisa karena torsinya instan. Sekali lu gas, bisa langsung melesat. Tidak ada delay-delay. Dan belum lagi sistem pengeremannya juga berbeda. Ini kalau tidak dilatih, kalau mereka tidak latihan dulu, ya makanya nggak heran. Hampir setiap hari kita melihat ada aja kasus kejadian taksi Green SM. Lalu masalah yang lain juga bukan hanya soal mereka bisa nyetir atau enggak, bisa mengemudi atau tidak, tapi juga soft skill tentang keselamatan dalam mengendarai kendaraan. Skill untuk tidak menerobos palang pintu kereta yang sudah ditutup dan ada kereta mau lewat. Skill untuk tidak berhenti atau parkir sembarangan, bahkan di tengah-tengah. Skill untuk tidak melawan arah. Ditambah dengan attitude
Yang wadidaw, yaitu menjadi combo mematikan di jalan raya sekarang ini. Saingan tuh sama LCGC, sama Kalia, sama Sigra. Saingan tuh, sama-sama problematik. Nah, sudah begitu, ketika kejadian kecelakaan di tanggal 27 April 2026 kemarin, Green SM merilis sebuah press release yang sangat-sangat tidak punya empati sama sekali. Ada 15 orang meninggal karena kejadian ini, tapi mereka merilis sebuah pernyataan yang sangat tidak berperasaan sambil menggunakan jargon-jargon keselamatan. Ini ada di Instagramnya Green SM, tapi gue bacain di sini. Pernyataan resmi Green SM Indonesia. Green SM Indonesia menaruh perhatian penuh pada terjadinya insiden di area perlintasan dekat Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026 yang melibatkan satu kendaraan Green SM dan kereta yang melintas. Kami telah menyampaikan informasi yang relevan kepada pihak berwenang serta mendukung penuh proses investigasi yang sedang berlangsung. Keselamatan tetap menjadi prioritas utama kami. Kami berkomitmen untuk menjaga standar keselamatan yang tinggi melalui sistem operasional, pengawasan, serta peningkatan layanan secara berkelanjutan. Kami akan terus memberikan perkembangan terbaru seiring dengan tersedianya informasi yang telah terverifikasi. Buat lu yang di bidang PR, lu pasti ketika membaca ini banyak sekali hal yang salah dalam sebuah pernyataan resmi dari perusahaan yang terlibat insiden yang menghilangkan nyawa orang. Pertama, tidak ada satupun kata turut berduka cita. Walaupun di surat mereka berikutnya yang akhirnya mereka rilis, ada kata itu. Yang kedua, tidak ada satupun permintaan maaf. Bahkan di surat keduanya pun juga tidak ada. Dan tidak mau mengakui kesalahan yang sudah mereka lakukan, baik terlepas itu sengaja atau tidak sengaja. Dan cuma memberikan statement seakan-akan mereka tidak mau disalahkan. Dan perhatikan juga diksi yang mereka pakai. Insiden yang melibatkan satu kendaraan Green SM. Kata melibatkan, seolah-olah kendaraan Green SM itu kebetulan hadir di tempat kejadian seperti penonton yang tidak sengaja difoto dalam sebuah kejadian. Bukan insiden yang disebabkan oleh atau insiden yang dipicu oleh, tapi cuma melibatkan. Untuk manajemen Green SM. What the fuck, man? Bahkan, untuk bikin press release seperti ini pun, dari kabar yang gue terima, menunggu approval dari pusat, dari Vietnam, itu pun juga setengah mati. Mereka tidak mau tahu, mereka tidak mau mengerti tentang kondisi yang terjadi di Indonesia. Orang-orang lokal, orang-orang Indonesia tidak punya suara di situ. Jadi Green SM ini sebenarnya maunya apa? Cuman ekspansi doang, menguasai market doang, tapi tidak peduli dengan orang-orang yang menjadi target market lo. Tidak peduli dengan masyarakat. Makanya asal-asalan, sembarangan, serampangan menjalankan operasi taksi ini. Nah, secara hukum, Indonesia tuh punya perangkat yang menurut gue sudah lebih dari cukup untuk mengejar pertanggungjawaban baik dari pengemudi maupun dari pihak perusahaan. Ini gue bacain ya, beberapa pasal yang gue dapat ya. Yang pertama adalah pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengancam pengemudi yang karena kelalaian yang menyebabkan kematian dengan pidana penjara maksimal 6 tahun. Lalu yang penting, perdamaian dengan keluarga korban tidak menghapus tuntutan pidana. Lalu, soal tanggung jawab perusahaan. Berdasarkan prinsip vicarious liability dan pasal 1367 KUH Perdata, perusahaan yang mempekerjakan pengemudi turut bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Pasal 192 Undang-Undang LLAJ pun mengatur bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas korban kecuali kejadian itu tidak dapat dicegah atau dihindari. Nah, disinilah argumen yang kuat untuk menuntut Green SM. Karena insiden ini harusnya bisa dicegah. Bahkan harusnya dicegah. Karena sudah ada banyak insiden-insiden sebelumnya, tapi tidak berbenah sama sekali. Dan karena pilihan itu sekarang menyebabkan 15 orang meninggal. Pertanyaannya sekarang, butuh berapa korban lagi supaya benar-benar ada perbaikan dan perubahan? Oke, itu dari gua. Seperti biasa, kalau lu punya pertanyaan atau lu mungkin punya opini, silakan bisa langsung tulis di kolom komen.
Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.